Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, dan mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita insya Allah tinggal 2 kali pertemuan. Pertemuan saat ini, hari ini, akan menyampaikan pengantar untuk analisa polis asuransi syariah. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan analisa perjanjian yang ada di perbankan syariah. Nah, perjanjian yang ada di asuransi syariah itu dikenal juga dengan istilah polis, jadi polis asuransi syariah. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk membahas hal-hal apa saja yang perlu dicermati ketika membaca polis syariah. Nah, lebih dahulu sekilas saya ingin menjelaskan atau mereview terkait asuransi syariah. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari sebelumnya di mata kuliah asuransi syariah bisa diingat kembali. Nah, asuransi syariah ini definisi yang luar biasa, itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ya. Nah, definisi asuransi syariah di sini relatif komprehensif karena di dalamnya mendefinisikan baik terkait hubungan para pihaknya, siapa aja di dalam asuransi syariah, maupun jenis produk asuransi syariah yang kita kenal. Ada asuransi jiwa, kemudian ada asuransi kerugian. Nah, oleh karena itu, ketika mendefinisikan asuransi syariah di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis atau peserta asuransi ya, dan perjanjian di antara pemegang polis. Nah, ini definisi ini yang membedakan dengan definisi konvensional. Kalau di konvensional, para pihaknya itu hanya dua, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Karena akadnya antara dua pihak itu. Nah, sementara kalau di asuransi syariah, selain ada akad antara calon pemegang polis ya, atau peserta dengan perusahaan asuransi, ada akad juga antar peserta. Nah, yang dikenal juga dengan istilah akad tabarruk. Nah, perjanjian itu dalam hal apa? Dalam rangka pengelolaan kontribusi. Jadi istilah di asuransi syariah itu, premi itu ada namanya adalah kontribusi. Berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan melindungi. Jadi tujuan dari asuransi syariah adalah saling tolong-menolong dan melindungi antar siapa? Antar peserta asuransi. Yang kalau di konven, ya antara peserta asuransi dan perusahaan. Tapi kalau di syariah, tolong-menolongnya itu antar peserta asuransi. Sementara perusahaan hanya mengelola. Nah, untuk dengan cara apa? Nah, ini menjelaskan tentang jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Jadi yang pertama adalah asuransi kerugian. Ya, jika misalnya Anda punya gedung, kemudian diasuransikan, gedung terbakar. Nah, kalau nggak ada asuransi kan rugi. Maka ketika ada asuransi, ya mengganti kerugiannya. Gedung tersebut akibat terbakar rugi berapa? Nah, kerugian itulah yang diganti. Atau kerusakan, ini juga asuransi kerugian termasuk menjamin kerusakan. Misalnya mobil kita asuransikan, ternyata mobilnya kecelakaan, ada yang rusak, maka nanti akan diperbaiki oleh perusahaan asuransi. Biaya yang timbul, nah misalnya tadi mobil, ternyata mobil tersebut ya kecelakaan, nah, akibatnya ya ada biaya-biaya yang muncul dari situ, dari objek yang akan diganti. Atau misalnya kita mengasuransikan seisi rumah, ya. Nah, akibat pencurian, maka di situ ada biaya-biaya yang timbul akibat kerugian tersebut. Kemudian kehilangan keuntungan. Nah, ini juga kehilangan keuntungan itu
Misalnya kita ini punya lembaga jasa ya, lembaga jasa yang sangat laris misalnya. Nah, khawatir nanti kalau terjadi sesuatu, keuntungannya hilang. Maka peluang keuntungan itu diasuransikan, nanti di syariah masih debatable ya sebenarnya. Dan tanggung jawab pihak ketiga, misalnya kita mengasuransikan motor, plus kalau motor itu nyerempet orang, gitu ya. Sehingga kalau nyerempet orang ya tidak hanya motornya yang diperbaiki, orangnya juga harus diperbaiki, dibawa ke rumah sakit, nanti ditanggung oleh para peserta yang ikut asuransi. Nah, jadi semuanya itu yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. Nah, ini asuransi jiwa ya. Jadi kalau meninggal mendapatkan santunan, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta. Jadi ada juga asuransi, kalau misalnya asuransi 10 tahun, kalau meninggal dapat uang. Kalau nggak meninggal, dia juga dapat manfaat tunai, uang tunai. Nah, dengan manfaat yang misalnya telah ditetapkan, atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, kita tahu bahwa di asuransi jiwa saat ini dikombinasikan dengan produk unit link, ya, investasi. Nah, jadi nanti hasil investasinya juga harus dibagikan ya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Manfaatnya itu didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oke. Nanti kalau kita belajar tentang asuransi syariah, inilah fatwa-fatwa yang ada. Kemudian peraturan perundangan. Namun dari fatwa-fatwa yang ada ini, ketika kita nanti melakukan analisa polis, tidak semua fatwa digunakan. Fatwa yang pertama ini pasti ya, karena tentang pedoman umum asuransi syariah, sementara tentang asuransi haji tidak, karena polis-polis yang ada tidak terkait polis asuransi haji. Tapi ketika tentang akad mudharabah musyarakah ini juga enggak, karena sekarang jarang dipakai akad ini, meskipun ada fatwanya, tapi dalam implementasi jarang dipakai, karena saat ini dana peserta dan dana perusahaan dipisah, termasuk dana investasi peserta. Nah, fatwa 52, 53 ini wajib dipahami. Nanti ketika menganalisa, Anda harus ngerti tentang bagaimana akad wakalah bil ujroh. Nah, jadi peserta mewakilkan kepada perusahaan, perusahaan dapat fee. Nah, ini harus paham betul bagaimana ketentuan-ketentuannya, syarat rukunnya. Nah, demikian juga fatwa nomor 53 tentang akad tabarruk. Bahkan ini merupakan inti dari asuransi syariah. Karena tadi akad intinya sebenarnya tolong-menolong antar peserta. Tolong-menolongnya pakai apa? Akad tabarruk. Nah, tabarruknya bentuknya apa? Peserta saling menghibahkan uangnya. Jadi fatwa 52, 53 ini penting sekali. Nah, kemudian fatwa 81 tentang pengembalian kontribusi bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Misalnya ikut asuransi 10 tahun, ternyata baru 3 tahun mundur, sementara premi itu boleh jadi atau kontribusi sudah dibayar. Nah, boleh nggak kemudian nanti peserta minta kembali atau dikembalikan yang tersisa karena dia mundur di tengah-tengah. Nah, itu nanti dibolehkan berdasarkan fatwa 81. Nah, sementara fatwa 106 tentang wakaf manfaat asuransi ini tidak terlalu penting karena produk yang kita analisa tidak terkait dengan asuransi wakaf. Kemudian, kalau suatu saat Anda membaca polis tentang wakaf, maka Anda harus ngerti nih fatwa terkait wakaf manfaat asuransi atau manfaat investasi. Nah, kemudian fatwa 128 tentang penyelenggaraan usaha pialang ini juga nggak penting untuk dibaca ketika kita menganalisa. Jadi yang penting yang mana? Fatwa nomor 21, fatwa nomor 52, fatwa nomor 53, fatwa nomor 81. Ini utamanya dan mohon dibaca dengan baik. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan, ada undang-undang ya tentang perasuransian, ini undang-undang untuk konven maupun syariah. Nah, ini juga penting untuk dibaca secara umum, karena nanti ketentuan tentang apa yang harus ada dalam polis juga ada di undang-undang ini. Kemudian POJK nomor 69 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian
asuransi syariah. Nah, ini penting nih, karena akad-akad asuransi selain ada di fatwa, ada juga di POJK nomor 69. Demikian juga ketentuan tentang dana tabarruk, apa aja yang harus dicantumkan dalam polis di POJK ini juga ada. Nah, POJK nomor 72 tentang kesehatan keuangan, ini tidak terlalu penting untuk diketahui, karena ketika analisa polis tidak berbicara tentang kesehatan keuangan. Fatwa 73 tentang tata kelola juga tidak penting. Jadi yang utama mana 69 ini. Nah, undang-undang perlu diketahui terkait ketentuan tentang minimal yang harus ada dalam polis asuransi syariah. Ini jadi dasar hukumnya ya, dasar hukum minimal yang Anda harus baca ketika Anda nanti akan menganalisa polis asuransi. Nah, ini kesimpulan dari apa tadi yang telah saya sampaikan, bahwa akad di dalam asuransi syariah itu ada antar peserta ya, tabarruk tolong menolong, kemudian peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi. Pertama, untuk pengelolaan risiko asuransi selain investasi menggunakan wakalah bil ijro. Jadi misalnya merekrut, ini ada apa aja sih? Nah, ini kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan, underwriting, pemasaran, pengelolaan portofolio, ini oleh peserta diwakilkan kepada perusahaan. Pemasarannya yang merekrut ya, merekrut calon peserta yang lain. Underwriting ya seleksi, kira-kira siapa aja yang layak ikut asuransi itu nanti, dan berapa dia harus bayar, itu kerjaan underwriting. Membayar santunan ketika terjadi klaim, ya perusahaan, bukan peserta yang bayar, tapi perusahaan. Pengelolaan dana, nah dananya itu dikelola sebaik mungkin, nanti dialokasikan mana untuk cadangan ketika terjadi klaim, nanti termasuk kegiatan investasi kalau ini memakai akad wakalah bil ijro dalam investasi. Karena nanti ada juga perusahaan asuransi itu yang membedakan untuk investasi sendiri, tidak ikut akad wakalah bil ijro, tapi ada yang investasinya juga masuk wakalah bil ijro. Karena itu seandainya dipisah pakai akad apa? Wakalah bil ijro bisa sama dengan pengelolaan risiko, atau bisa mudharabah. Jadi sekalian wakalah bil ijro menggunakan mudharabah, atau mudharabah mustaraka. Nah, namun seperti tadi saya katakan, untuk yang ketiga ini saat ini jarang digunakan. Nah, ini sekilas ya, bahwa asuransi syariah ya yang utama adalah antar peserta nih, tolong menolong ya. Nah, duitnya dikumpulin, nanti mana yang sakit ya dikasih, yang nggak sakit ya enggak. Nah, kemudian tapi untuk mengelola dana ini termasuk mengajak peserta asuransi yang lain, nah, peserta tidak sanggup karena itu diwakilkan kepada perusahaan, jadi dengan wakalah bil ijro. Nah, kemudian investasinya ya bisa mudharabah tadi yang saya jelaskannya. Jadi kalau skemanya sekilas untuk mengingatkan, jadi kalau asuransi syariah dimulai dari peserta ikut asuransi, nah, membayar kontribusi peserta. Nah, ketika ikut ini dia mewakilkan untuk mengelola asuransi, mengajak peserta dan lain-lain tadi yang sudah saya jelaskan dengan akad wakalah bil ijro. Karena itu dari biaya kontribusi yang dibayar misalnya 1 juta, ada ujro untuk perusahaan, misalnya 500-nya untuk ujro perusahaan. Nah, yang 500 lagi inilah dana tolong menolong antar peserta. Jadi terkumpul di akun kumpulan dana tabarruk. Nah, dana ini milik peserta. Kalau ujro yang dibayarkan ke perusahaan tadi milik perusahaan. Nah, setelah terkumpul dana tentu tidak boleh idle ya, dibiarin di perusahaan asal ini tidak, tapi diinvestasikan. Nah, investasi ini seperti tadi yang saya katakan bisa masuk bagian dari wakalah bil ijro, bisa juga dengan akad tersendiri yaitu mudharabah. Misalnya perusahaan nanti yang menginvestasikan, tapi perusahaan dapat fee, misalnya perusahaan 35, nanti kumpulan dana tabarruk ini 65. Nah, oleh karena itu kalau investasi ini berhasil, ya dikembalikan yang hasil untuk peserta ya kumpulan ke kumpulan ini. Kalau hasil untuk perusahaan ya ke perusahaan. Nah, kumpulan dana peserta milik peserta ini untuk apa saja? Beban asuransi seperti reasuransi. Jadi biar perusahaan asuransinya seandainya terjadi klaim besar nggak keteter,
maka sebagian direas, minta tolongan asuransi yang lebih tinggi. Dan yang kedua, nah, untuk ikut reas yang bayar dari dana peserta tadi. Klaim, kalau terjadi klaim, ya diambilkan dari kumpulan dana tabarruk pajak, misalnya, diambilkan dari situ. Nah, bagaimana kalau surplus? Ternyata nggak banyak klaim, sehingga dana peserta ini numpuk. Nah, dalam hal ini namanya surplus underwriting. Ketika surplus, ada 3 pilihan. Pilihan pertama, dimasukkan dana tabarruk ini. Jadi peserta nggak dikasih, perusahaan nggak dikasih. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, nanti perhatikan ya ketika membaca polis nanti ya. Nah, kira-kira perusahaan nilai yang mana? Jadi pilihan pertama semuanya ke dana tabarruk. Ini di polis harus dijelaskan. Yang kedua, mungkin bisa ke tabarruk ya. Misalnya 50% ke nasabah 50%. Ini pilihan kedua. Nah, pilihan ketiga yang ini, ada yang masuk dana tabarruk sisanya, ada yang dibagikan ke peserta, termasuk ada yang dibagikan ke perusahaan. Misalnya perusahaan 30%, peserta atau nasabah 30%, nanti disimpan di cadangan dana tabarruk 40%. Yang untuk perusahaan ya untuk perusahaan. Nah, ini contoh skema. Dari skema ini, Anda nanti harus perhatikan ketika membaca polis. Kira-kira polis yang Anda baca itu menggunakan akad apa, begitu ya? Akad wakalah dan tabarruk saja, atau akad wakalah, tabarruk, hibah, dan mudharabah untuk investasi. Nah, ini juga harus dicermati. Karena nanti masing-masing harus dituangkan di dalam akad itu. Jadi kalau misalnya akadnya disebutkan ternyata nggak diperinci, nggak dijelaskan, nah itu tentu saja bagian dari kesalahan. Termasuk masalah surplus underwriting ini harus dicantumkan nanti dalam polis. Ketika surplus bagaimana cara membaginya? Nah ya, dialokasikan untuk apa saja? Nanti silakan dibaca ya. Nah termasuk juga hasil investasinya. Nah kira-kira kalau menggunakan akad mudharabah berapa persen untuk kumpulan dana peserta, berapa persen untuk perusahaan sebagai mudharib. Nah, jadi sekali lagi hal-hal seperti ini penting diperhatikan. Nah, ada satu lagi yang kelewat dari gambar ini ya. Ini sebenarnya biasanya di sini. Bagaimana kalau dana peserta ini bukan lebih tapi kurang? Ya, terkumpul 1 miliar, klaim 1,5 miliar misalnya, 1,5 miliar. Nah, pertanyaannya kalau kurang siapa yang nanggung? Nah, di fatwa DSN tentang dana tabarruk dan juga POJK nomor 69 dikatakan jika terjadi kekurangan maka perusahaan wajib menyediakan dana cadangan KOT. Jadi yang nalangin perusahaan dengan akad KOT. Nah, ini perhatikan nanti. Di dalam POJK 69 ketentuan tentang KOT yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut dicantumkan di dalam polis. Nah, jadi ada jaminan seandainya terjadi kekurangan kumpulan dana peserta. Oke. Nah, selanjutnya kita udah ngerti ya, ini alurnya asuransi syariah. Selanjutnya kita memasuki materi perjanjian asuransi syariah atau polis. Nah, jadi kalau di perbankan ada akta perjanjian atau akta akad ya, murabahah, mudharabah, MMQ, IMDT yang sudah kita diskusikan. Kalau di asuransi syariah namanya adalah perjanjian asuransi syariah atau dikenal juga dengan istilah polis. Nah, jadi apa polis? Polis atau perjanjian asuransi syariah atau dengan nama apapun serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan. Antara siapa? Pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung. Ini untuk konven ya, tapi kalau syariah pihak perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis. Jadi kalau di syariah ada 2 perjanjian, kalau di konven 1. Nah, hanya saja saat ini meskipun ada perjanjian antara peserta dan perusahaan masih dijadikan di dalam satu polis. Jadi tidak dipisah perjanjian antar peserta
dan perjanjian peserta dengan perusahaan. Padahal idealnya ini dipisah karena ada dua perjanjian. Jadi kalau Anda mau meneliti nanti ya peluang dan tantangan pemisahan dua aspek perjanjian gitu ya di dalam asuransi syariah, bisa Anda teliti bagaimana peluang dan tantangannya. Oke, nah polis atau perjanjian asuransi untuk apa? Nah, karena sifatnya asuransi ini kan peserta yang aktif mengajukan ke perusahaan ya, membayar ke perusahaan untuk ikut asuransi, maka polis ini adalah fungsinya sebagai bukti tertulis atas jaminan untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya atau ditanggung oleh polis. Jadi kalau ini bahasa konven ya. Jadi dengan adanya polis itu, peserta seandainya di suatu saat ada kerugian atau terkena bencana atau meninggal sesuai dengan jenis asuransinya, dia akan dapat penggantian dan polis merupakan bukti tertulis akan hak itu. Nah, kalau perusahaan, kalau konvensional yang jamin ya perusahaan, baik kalau konven tadi tolong menolongnya antar peserta. Yang kedua sebagai bukti pembayaran kontribusi. Jadi peserta kan membayar kontribusi atau premi. Maka keluarnya polis itu sebagai bukti bahwa peserta sudah bayar. Karena umumnya polis nggak keluar kalau belum bayar. Nah, kecuali kalau yang mengasuransikan perusahaan ya, dan sudah ada kerjasama dengan perusahaan asuransi, bisa jadi pembayaran kontribusinya dicicil ya, atau bertahap. Nah, yang ketiga sebagai bukti otentik untuk menuntut perusahaan selesai bila lalai atau tidak mati kewajiban. Jadi sangat mungkin hubungan hukum antar anggota dengan perusahaan asuransi itu terjadi dispute, perselisihan. Maka sebagai bukti adanya hubungan seorang peserta asuransi dan perusahaan adalah perjanjian polisnya. Karena itu polis harus dibagi ke peserta, ke anggota, sehingga kalau ada persoalan, yaitu dijadikan alat gugat ke pengadilan. Oke. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang perjanjian asuransi, polis asuransi, ternyata praktek saat ini masih menggunakan sumber peraturan atau sumber hukum yang hampir sama dengan yang konvensional. Misalnya, KUH Perdata tetap mengenai rukun ya, atau unsur-unsur perjanjian, kemudian tentang perjanjian itu sendiri itu tetap merujuk ke perdata selain ke hukum muamalat. Nah, termasuk hukum dagang. Nah, hukum dagang, di dalam hukum dagang kan ada bab tentang asuransi ya. Maka hal-hal yang tidak diatur secara khusus karena karakteristik yang berbeda asuransi syariah bisa jadi masih menggunakan hukum dagang. Misalnya nanti ketika membahas tentang prinsip-prinsip asuransi itu adanya di hukum dagang. Dan Undang-Undang 40 tahun 2014 seperti tadi saya sampaikan, ini penting karena meskipun ini tidak dipisahkan antara syariah dan konven, tapi banyak sekali dalam undang-undang ini yang mengatur aspek kesyariahan. Kemudian peraturan Menteri Keuangan, nah sekarang POJK, tadi POJK yang terkait, terutama POJK 69 itu penting. Nah, POJK 69 dulunya adalah peraturan Menteri Keuangan sebelum pengawasan asuransi dialihkan dari Kementerian Keuangan Bapak LK kepada OJK. Nah, ini dulu peraturannya nomor 18. Nah, kemudian fatwa-fatwa DSN seperti tadi saya katakan penting Anda kuasai ketika akan mereview perjanjian polis asuransi syariah. Nah, inilah asas-asas dalam asuransi. Jadi apa pentingnya ini dalam menganalisa polis atau perjanjian asuransi syariah? Jangan sampai nanti di dalam asuransi syariah itu ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini memang asalnya dari asuransi konvensional, tapi prinsip-prinsip ini ternyata setelah dibaca para ahlinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam asuransi syariah.
Nah, apa prinsipnya? Yang pertama adalah kepentingan yang dapat diasuransikan. Jadi ketika orang ikut asuransi itu karena punya kepentingan. Bisa jadi untuk dirinya, untuk keluarganya, atau untuk orang lain. Dia punya kepentingan terhadap objek yang diasuransikan, misalnya jiwa, ya jiwanya, atau jiwa anaknya, jiwa istrinya. Nah, ini dia punya kepentingan untuk melindungi, gitu. Atau kalau rumah, oh rumah dia, jangan sampai misalnya Alvin ikut asuransi ya, ternyata rumah tetangga diam-diam diasuransikan gitu ya. Terus kepentingan Alvin apa gitu? Nah, kecuali kalau tetangganya ternyata anaknya gitu ya, dan diketahui oleh anaknya, nggak memungkinkan. Jadi itu ada kepentingan. Yang kedua adalah itikat baik. Jadi baik peserta asuransi maupun perusahaan harus punya itikat baik, niat baik, husnul niat. Jadi nggak boleh nih, aku ikut asuransi lah nanti saya manipulasi datanya biar asuransi rugi misalnya. Atau sebaliknya perusahaan asuransi, aku tawarkanlah asuransi ini. Nanti nggak akan saya jelaskan risiko-risikonya peserta, biar peserta rugi, saya yang untung. Jadi itikat baik itu harus ada, nggak boleh itikat jelek. Demikian juga kalau ikut asuransi jiwa misalnya, diminta mengisi daftar penyakit yang pernah diderita, ternyata kita nggak masukin. Akibatnya apa? Nggak lama kemudian ikut asuransi meninggal. Meninggalnya kena jantung. Nah, ketika ngisi formulir ikut serta asuransi, dia tidak jujur. Nah, ini pertentangan dengan itikat baik. Jadi semuanya harus jujur. Nah, kemudian kepercayaan, trustful. Jadi apa artinya? Perusahaan itu harus terpercaya. Ini banyak sekali sekarang perusahaan asuransi yang diragukan oleh para pesertanya. Karena mengapa? Karena perusahaannya ternyata begitu klaim tidak bisa bayar. Seperti kasus Jiwasraya itu ya. Banyak sekali klaim-klaim peserta ternyata nggak bisa dibayar, bahkan triliunan. Berapa? 14 triliun atau berapa kerugian negara itu akibat apa? Salah kelola, dan akibat salah kelola muncul distrust, tidak adanya kepercayaan. Nah, distrust ini juga bisa dari peserta ke perusahaan, termasuk perusahaan dan peserta tadi itu. Karena banyak juga peserta asuransi, misal asuransi motor, motornya sebenarnya nggak hilang, cuman habis kecelakaan dan masih nggak rusak total, tapi dia diganti sekalian dihilangin gitu ya. Nah ini juga persoalan integritas ya para pihak sehingga memunculkan saling percaya. Dan keseimbangan ganti rugi. Nah, ini menarik ya. Jadi prinsip ini nggak boleh nanti dalam asuransi itu dia memiliki satu motor diasuransikan 4 asuransi tujuannya biar untung. Saya kan tingkat kehilangan motor saya kan tinggi. Biar ketika hilang saya dapat untung, saya asuransikan ketiga asuransi. Nah, sehingga masing-masing nanti diharapkan mengganti motor. Jadi kalau motor saya hilang 1 dapat 3. Nah, itu tidak benar. Mengapa? Karena prinsip indemnity ini, kalau motornya hilang 1, maka meskipun ikut 3 asuransi, tetap yang dibayar hanya 1. Tapi nanti masing-masing perusahaan asuransi itu membayar secara proporsional sesuai dengan tanggungan yang hendak dibayarkan oleh para peserta melalui perusahaan asuransi. Jadi itu. Kemudian subrogasi. Nah, prinsip ini selalu ada di perjanjian nanti ya. Jadi kalau keseimbangan ganti rugi tadi nanti silakan dibaca di polis apakah ada klausula yang memberikan ruang seandainya objek yang sama diasuransikan di tempat lain. Nah, itu untuk menjaga prinsip keseimbangan biar tahu bahwa ini yang mengcover lebih dari satu asuransi. Nah, kemudian subrogasi. Nah, subrogasi ini adalah penggantian. Jadi misalnya Anda punya motor udah diasuransiin, hilang sama perusahaan asuransi, diganti itu motor. Nah, jadi dapat motor lagi baru kan? Tiba-tiba seminggu kemudian motor yang hilang itu ketemu. Nah, kalau motornya ketemu, ya Anda kasihkan tuh motor ke perusahaan asuransi. Itu prinsip subrogasi. Jadi apa yang telah diperbaiki atau diganti
oleh perusahaan asuransi. Jika yang diganti tersebut ternyata kemudian hari itu muncul ada, maka harus diserahkan ke perusahaan asuransi. Atau misalnya Anda sakit, kecelakaan. Kecelakaan itu karena ditabrak oleh orang, maka Anda berobat, cover asuransi. Orang tadi ngasih duit juga ke Anda 10 juta. Nah, harusnya 10 juta yang diberikan kepada Anda atas asas subrogasi itu harus diberikan ke asuransi. Gitu. Nah, karena 10 juta itu seharusnya kan untuk berobat, sementara Anda sudah dijamin oleh asuransi. Nah, kemudian sebab akibat. Nah, ini juga penting, prinsip sebab akibat itu selalu di polis itu ada ya, bahwa ketika mengajukan klaim asuransi, misalnya motor gitu ya, motor tiba-tiba rusak, Anda katakan motor rusak karena kecelakaan, maka antara kecelakaan dan rusaknya motor itu ada hubungan. Nah, jangan sampai misalnya Anda bilang ada kecelakaan di Ciputat, di turunan flyover Ciputat. Nah, akibatnya motor saya rusak. Nah, begitu dicek, ternyata yang kecelakaan mobil dan mobil. Iya, memang ada kecelakaan, tapi bukan motor Anda yang kena musibah, tapi mobil orang lain. Tapi Anda katakan ada kecelakaan di Ciputat, begitu dicek ke kepolisian, nggak ada tadi yang motor kecelakaan. Nah, jadi kerusakan motor Anda itu bukan disebabkan kecelakaan di Ciputat. Maka kalau Anda mengatakan seperti itu, bisa jadi ditolak nanti pengajuan klaimnya. Jadi sebab akibat selalu dicari. Demikian juga misalnya Anda tadi bilang, saya tidak punya penyakit apa-apa, saya ikut asuransi. Ternyata Anda punya asam urat. Nah, kemudian karena punya asam urat dan disembunyikan, ternyata Anda meninggal akibat asam urat. Loh, nanti perusahaan nanya, bukannya kamu mengatakan tidak punya penyakit apapun, ini kok sudah punya penyakit bawaan asam urat. Ini sebab akibat ini juga nanti dicek, betul enggak? Itu karena normal atau karena ketidakjujuran. Nah, kemudian kontribusi, tentu saja peserta yang akan memperoleh jaminan pertanggungan kalau terjadi musibah, itu yang sudah bayar kontribusi. Jadi kalau nggak pernah bayar kontribusi, ya nggak bisa. Ya. Atau ada juga yang kontribusi atau preminya dibayar, tapi lewat agen, sama agennya nggak dibayarin ke perusahaan, itu terjadi juga ya. Nah, saat ini tapi OJK sudah melindungi peserta. Jadi kalau karena kesalahan agen, perusahaan yang bertanggung jawab, karena agen itu adalah wakil perusahaan. Sekali lagi, 7 prinsip ini penting Anda kuasai ketika menganalisa polis tadi. Jadi nanti ketika membaca di dalam polis itu akan kelihatan apakah ada nggak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Kalau ada yang bertentangan, misalnya ada itikat yang tidak baik dari perusahaan karena dia yang membuat polis, nah ini berarti bertentangan dengan itikat baik. Nah, oke ya, ini nanti silakan sebagai panduan. Nah, kemudian ini kalau di asuransi syariah, khususnya di PMK nomor 18 atau tadi POJK nomor 69, itu ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, artinya apa? Di dalam polis itu jangan sampai nanti yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Nah, saya kira Anda sudah tahu ya. Pertama adalah tolong-menolong dan saling menanggung. Ini prinsip utama. Jadi mana bukti ada antar peserta saling memberikan hibah. Kalau terjadi klaim diambilkan dari dana peserta. Itu menunjukkan tolong-menolongnya. Kemudian adanya kontribusi peserta ke dalam tabarruk. Jadi nanti di dalam polis pastikan cek bahwa ada pasal yang membahas tentang dana tabarruk. Kalau ternyata nggak ada, ya itu belum syariah. Karena ciri utama syariah itu adanya dana tabarruk. Kemudian perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabarruk. Coba nanti dibaca polisnya, benar nggak perusahaan di situ sebagai pengelola? Jadi kalau di konvensional kan perusahaan ya sebagai penjamin. Karena hubungannya antara peserta dan perusahaan. Tapi kalau di asuransi syariah,
akad tolong menolongnya antar peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola. Nah, ini ingat ya, hanya sebagai pengelola, bukan penjamin, karena yang jamin itu antar peserta. Kemudian harus dipenuhi prinsip keadilan, ya harus adil, dapat dipercaya, tadi trust tadi ya, keseimbangan, hak dan kewajiban, kemaslahatan, keuniversalan. Dan nanti nggak boleh kalau ada asuransi, asuransi ini hanya untuk umat Islam misalnya ya. Nah itu tentu bertentangan dengan universalitas syumul. Dan tidak boleh di dalam asuransi syariah ada gharar, maisir, riba, dulem, suap, maksiat, dan objek haram. Ini jangan sampai nanti apa yang di-cover oleh perusahaan asuransi ternyata objeknya haram. Enggak boleh. Anda harus jeli persoalan-persoalan ini ketika membaca polis. Oke. Jadi syarat sahnya perjanjian diatur pasal 1320. KUH Perdata. Ini tadi yang saya bilang, KUH Perdata pun masih menjadi rujukan perjanjian polis ini. Kemudian ditambah ketentuan pasal 251 KUH Dagang tentang pemberitahuan, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai objek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal. Jadi beberapa pasal di KUH Perdata misalnya 251 ini ya. Jadi tertanggung itu peserta kalau di asal ini kan bahasa konvensional ya. Kalau di syariat tertanggung itu peserta. Jadi peserta wajib memberitahukan kepada penanggung. Nah ini kalau konvensional namanya penanggung. Kalau di syariat adalah perusahaan mengenai keadaan objek asuransi. Misalnya tadi ada asuransi kesehatan, Anda harus jujur menyampaikan. Begitu, itu ada pasal 251. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal. Jika Anda nggak jujur menyampaikan terkait objek menjadi batal. Ada asuransikan isi rumah Anda. Anda catat, ternyata Anda nggak jujur mencatat. Apa yang tidak ada Anda catat, gitu ya. Yang nggak ada di rumah itu Anda catat. Begitu kebakaran, Anda ajukan sesuai dengan bukti. Ternyata peserta pernah melihat Facebookmu di rumah itu nggak pernah ada piano, misalnya. Tapi Anda masukkan ya. Maka kalau Anda masukkan sesuatu yang nggak ada, itu menjadi batal. Nah ketentuan seperti ini nggak ada di fatwa, nggak ada di Undang-Undang Asuransi yang terbaru, nggak ada juga di POJK. Ternyata adanya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, bisa jadi banyak pasal-pasal lain yang belum diatur dan itu bisa dijadikan pedoman bagi pembuatan perjanjian asuransi syariah. Oke, nah ini selanjutnya isi minimal polis. Nah, ini ya. Jadi nanti coba dilihat apakah di dalam polis yang Anda analisa isi minimal ini sudah tercantum atau belum. Ini isi minimal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nanti ada lagi isi minimal menurut PMK, tapi saling melengkapi ya. Peraturan Menteri Keuangan ya, itu ada juga isi minimal polis. Nah kalau menurut hukum dagang, perhatikan, kalau Anda nanti membaca polis perspektif hukum dagang, minimal yang harus ada ini, hari pembuatan perjanjian asuransi syariah. Jadi kapan asuransi itu ditandatangani para pihak? Karena sejak ditandatangani itulah efektif perjanjian berlangsung. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk orang tiga. Nama pesertanya ya. Bisa jadi saya ikut asuransi tapi untuk anak saya. Nah, bisa jadi untuk saya sendiri. Bisa jadi untuk orang ketiga dan lain-lain. Itu harus jelas. Uraian yang jelas mengenai objek asuransi. Tadi ya. Objeknya apa? Mobil, rumah, apa? Kalau rumah, apa aja isinya rumah. Gitu ya. Kalau kesehatan Anda, nah, Anda juga harus menjelaskan secara jujur tadi. Jumlah yang dipertanggungkan. Jadi kira-kira kalau rumah berapa nilai pertanggungannya? Ya, bisa jadi rumah itu nilainya adalah 1 miliar, tapi yang Anda asuransikan hanya 0,5 miliar. Nah itu harus jelas. Dan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung ya, artinya bahaya-bahaya yang di-cover oleh asuransi ini bahasanya masih konven. Bahaya-bahaya apa saja? Misalnya nih, kalau mobil Anda kerusakan, penyebab kerusakan apa saja yang
diperbolehkan, gitu ya. Artinya kalau terjadi itu maka boleh diklaim. Misalnya gempa bumi nggak masuk, itu harus jelas. Yang nggak masuk apa saja, termasuk gempa bumi, kemudian banjir dan lain-lain. Nah itu harus jelas. Penyebab apa yang boleh dijadikan dasar klaim, apa yang nggak boleh, itu harus jelas. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung. Nah ini maksudnya ketika Anda sakit ya, Anda ikut asuransi, maka sejak sakit Anda ke rumah sakit itu menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sampai berakhir. Nah, masalah berapa biayanya nanti sesuai yang disepakati. Misalnya untuk kamar, nginep kamar berapa, untuk operasi berapa. Nah itu nanti kan sesuai dengan premi yang kita bayar ya, tingkat besar kecilnya. Tapi ketika Anda sakit ya, sejak Anda mulai sakit, kemudian ke rumah sakit, Anda urusi asuransinya, nah sejak itu Anda nanti di cover asuransi. Nah, sampai berakhirnya, artinya kalau Anda sakit ya sampai sembuh. Premi asuransi, nah ini harus dijelaskan ya, bagaimana cara pembayaran premi, toleransi premi kalau terlambat, dan macam-macam itu harus dijelaskan. Dan umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Nah ini maksudnya kalau misalnya perusahaan asuransinya minta agar dipenuhi ini, itu harus tercantumkan di dalam polis. Dan dalam polis juga harus cantumkan isi polis dari berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu. Nah ini yang tadi prinsip yang sebelumnya ya, ada prinsip indemnity, keseimbangan ganti rugi. Nah, biar Anda di asuransi itu nggak boleh asuransi untuk mencari keuntungan. Asuransi itu hanya menutup kerugian. Nah, oleh karena itu, kalau Anda objeknya sama, mobil Anda diasuransikan ke 3 asuransi, maka nanti perusahaan asuransi minta disebutkan. Jadi perusahaan asuransi apa saja yang telah Anda ikuti kalau Anda sudah ikut, kalau enggak ya enggak. Nah, itu nanti bisa dicantumkan di polis ketika memang Anda ikut beberapa perusahaan asuransi. Kalau tidak ya nggak perlu dicantumkan. Nah, itu ternyata penting untuk tadi biar sesuai dengan prinsip indemnity tadi. Oke, nah berikutnya ini isi polis menurut PMK ya, saat berlakunya pertanggungan tadi sama, uraian manfaat yang diperjanjikan sama, cara pembayaran premi, kalau tadi hanya premi ya, kalau ini cara pembayaran premi, tenggang waktu ini lebih dirinci. Jadi kalau tadi persoalan premi, nah ini dirinci, cara pembayarannya, tenggang waktu atau grace period pembayaran premi. Jadi grace period itu gini, nanti di pasal biasanya ada salah satu pasal bahwa pembayaran premi misalnya setiap bulan. Nah, seandainya setiap bulan disepakati tanggal 10, kira-kira yang masih ditolerir kalau lambat sampai tanggal berapa? Nah, kalau misalnya ditolerir 10 hari, berarti sampai tanggal 20. Kalau sampai tanggal 20 nggak bayar, terjadi klaim yang nggak dibayar. Nah, ini namanya grace period. Kemudian kurs yang digunakan, ini kalau asuransinya menggunakan asuransi yang mata uangnya asing ya. Nah, itu nanti harus ada kurs rupiahnya berapa. Dan waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran. Jadi kapan pembayaran itu dianggap sah, ini penting. Karena ada kalanya peserta sudah bayar karena belum disampaikan oleh agen. Nah, ternyata kemudian terjadi klaim, gitu kan. Nah, ini juga perlu diatur. Dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu. Tadi yang ada grace period tadi ya. Jadi tenggang waktunya 10 hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau lewat? Itu juga harus dijelaskan. Biar nanti tidak terjadi perselisihan. Kemudian periode di mana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi. Jadi kapan para pihak, tidak hanya perusahaan, bahkan peserta juga, ketika kontrak ini diterbitkan, itu ada saatnya peserta itu membaca, bisa jadi ada yang nggak setuju sehingga bisa diajukan, dan perusahaan juga sama. Nah, ini ditentukan nanti waktunya, namanya incontestable period. Kemudian tabel nilai tunai bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai. Tadi yang saya jelaskan di awal, ada jenis asuransi jiwa yang memberikan janji nilai tunai.
Misalnya ikut 10 tahun, ternyata nggak ada klaim. Nah, nanti ada janji, kalau nggak ada klaim, kami akan memberikan nilai tunai sekian. Nah, kalau ada nilai tunai, itu harus dicantumkan di situ. Atau kalau nilai tunai itu diberikan secara bertahap, misalnya asuransi pendidikan ya, Anda punya anak, Anda asuransikan begitu lahir, nanti ketika masuk TK itu ada nilai tunai berapa, masuk SD berapa nilai tunainya, SMP, SMA sampai perguruan tinggi nanti ada nilai tunainya. Nah, kalau itu memang dijanjikan nilai tunai itu harus ada tabel yang menjelaskan tentang nilai tunai. Nah, kemudian perhitungan dividen polis atau yang sejenis bagi polis asuransi jiwa yang menjadikan dividen polis atau sejenisnya. Ini kalau ada investasinya ya. Jadi kalau ada investasinya, bagaimana cara menghitung keuntungan investasinya? Apakah pakai bagi hasil atau fixed return misalnya, diinvestasikan di sukuk yang fix, obligasi bukan sukuk ya, sukuk. Kalau obligasi itu yang bisa fluktuatif, bisa naik turun, saham bisa naik turun. Nah, portofolio mana investasi yang dipilih itu harus dijelaskan ketika asuransinya ada unsur investasinya. Kemudian penghentian pertanggungan baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya. Nah, kapan polis ini dihentikan, gitu ya? Artinya perusahaan sudah nggak nanggung. Demikian juga program polis berhak menghentikan. Kapan tuh? Nah, itu juga harus diatur. Kapan berhak menghentikan, kapan menghentikan tanpa diberikan kompensasi, kapan menghentikan masih dapat kompensasi. Nah, itu detail-detailnya seperti itu biasanya diatur. Dan syarat dan tata cara pengajuan klaim, ini penting ya, diatur. Jadi apa syaratnya kalau Anda ikut asuransi motor, ketika klaim apa syaratnya? Misalnya harus ada keterangan dari kepolisian, harus ada foto, harus ada maaf apa-apalah. Nah, nanti itu ditentukan di polis ya. Kemudian pemilihan tempat penyelesaian perselisihan. Ini penting juga Anda baca. Kalau asuransi syariah kan ke pengadilan agama atau ke Basarnas. Nah, ternyata asuransi syariah nggak ada pilihan Basarnas, pengadilan agama nggak ada, tapi pengadilan negeri aja. Nah, itu tentu nggak tepat. Termasuk di mana tempat penyelesaian sengketanya nanti. Jadi forumnya jelas ya, tapi tempatnya di mana? Tempat perusahaan berada di kantor pusat, atau bisa di kantor wilayah, atau kantor apa, atau di tempat peserta ikut misalnya. Nah, ketentuan-ketentuan seperti itu harus jelas di dalam polis. Dan bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa. Jadi ketika terjadi sengketa mau menggunakan bahasa apa? Nah, cuman umumnya saat ini dan wajib ya, bahwa polis itu asuransi harus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang utama adalah Indonesia. Tentu saja kalau sengketa, karena di Indonesia ya tentu berbahasa Indonesia. Kecuali nanti kalau asuransinya ini besar, dan ternyata para pihak setuju penyelesaiannya tidak di Indonesia, di Inggris, maka bisa jadi pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian yang penting juga nanti ketika membaca polis asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung. Nah, ini perhatikan ya. Jadi nanti kalau ada polisnya yang susah dipahami atau menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam, nah itu tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Jadi polis yang dibuat harus jelas sejelas-jelasnya gitu ya, gampang dipahami. Jadi bukan ruwet. Kalau nggak ngerti peserta karena mungkin keterbatasan pendidikan peserta gitu ya, boleh peserta nanya ke perusahaan asuransi agar menjelaskan. Dan setiap polis asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi prinsip dasarnya adalah bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, polis dapat dibuat dalam bahasa asing, berdampingan dengan bahasa Indonesia. Jadi yang nggak boleh kalau hanya bahasa asing, Inggris misalnya. Nah, boleh bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya harus ada juga. Apabila dalam polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatalan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan,
bagian perumusan dimaksud harus ditulis, dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui atau pengecualian atau pembatasan tersebut. Nah ini ya, yang tadi saya katakan, kalau ada pengecualian bahwa tidak boleh diajukan klaim kalau terjadi kerusakan pada motor yang Anda asuransikan akibat gempa bumi, misalnya banjir, huru hara, maka pengecualian itu harus dijelaskan. Atau pembatasan penyebab risiko, ya tadi ya, pengecualian atau pembatasan penyebab risiko. Jadi misalnya sakit, Anda asuransi kematian. Nah, sakit apa yang tidak bisa ditoleransi? Misalnya sakit karena bunuh diri, gitu ya, meninggal karena bunuh diri. Maka yang seperti itu harus sekarang di bold ya, nah, dihitemin gitu tulisannya. Biar maksudnya apa? Biar peserta perhatian. Nah, dan bahkan kalau bisa itu dijelaskan ke peserta. Dan apabila dalam polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, dan pembebasan kewajiban penanggung, bagian perusahaan sebenarnya harus ditulis dan dicetak sebagai rupa sehingga dapat dengan mudah bersama ya. Jadi hal-hal yang berpeluang menimbulkan dispute karena adanya klausula yang akan mengatur tentang pengurangan, misalnya klaim nggak bisa dibayar seluruhnya jika terjadi apa, itu harus jelas. Tadi pembatasan, pembebasan, penanggung ya, perusahaan asuransi syariat tidak terbebas dari kewajiban membayar santunan jika ini. Nah itu juga harus secara jelas. Ini hampir sama nih poin ini dengan poin yang di bawahnya ya. Oke. Dalam hal pembayaran premi atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, pembayaran harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini kalau klaimnya ternyata menggunakan dolar, maka nanti rujukan dolarnya itu dolar apa? Nah ini diarahkan ke dolar yang ditetapkan kursnya oleh Bank Indonesia. Dan dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada rasio indeks yang berlaku pada saat pembayaran. Jadi ini biasanya kalau falas ya, Anda ikut falas itu kan ada indeks rupiah naik turunnya rupiah, naik turunnya dolar. Nah, pertanyaannya nanti kalau terjadi pembayaran dengan mata uang tertentu misalnya rupiah dan disepakati pembayaran berdasarkan indeks rupiah, maka indeks rupiah yang mana yang akan dijadikan acuan gitu ya, yang akan dijadikan acuan saat pembayaran. Nah ini juga penting dijelaskan, tapi ini jarang di polis jarang dijelaskan. Biasanya ini kalau perusahaan asing ya, yang dia bisa menggunakan uang negaranya, rupiah dan lain-lain. Dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang membentuk usaha bersama, harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi pemegang polis. Nah, ini ada asuransi Bumi Putra. Jadi kalau asuransi Bumi Putra ini hampir-hampir mirip dengan asuransi syariah. Jadi kalau Anda ikut asuransi Bumi Putra, Anda ini seakan-akan menjadi pemegang saham perusahaan Bumi Putra. Jadi Bumi Putra milik, karena perusahaan Bumi Putra itu milik peserta asuransi. Dan ketika terjadi klaim ya diambilkan dari harta perusahaan yang juga dimiliki oleh peserta asuransi. Ini sebenarnya sangat dekat dengan syariah ya konsep ini. Nah, seandainya asuransi dengan pola seperti itu yang digunakan, maka harus dicantumkan di dalam polis bahwa asuransi ini menganut prinsip usaha bersama misalnya. Dan dalam polis asuransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim. Jadi nggak boleh di dalam polis itu ada penegasan begini ya. Pokoknya apa yang diputuskan perusahaan nggak boleh dipersoalkan, nggak boleh dituntut ke pengadilan. Nah, itu berarti bertentangan dengan prinsip ini. Ini terkait perlindungan konsumen juga ya. Dalam polis asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan, sama dengan tadi ya. Jadi nggak boleh hanya
diselesaikan melalui pengadilan negeri misalnya ya. Jadi harus dikasih kebebasan memilih sebelum ditandatangani. Nah, kira-kira para pihak sepakatnya di mana? Ketentuan dalam polis asuransi syariah yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri. Nah, di tempat kedudukan penanggung perusahaan maksudnya ya. Ini harus diberi ruang, misalnya perusahaannya ada di Jakarta, asuransi di Papua. Kalau penyelesaian harus ke Jakarta, nggak bakalan peserta akan menyelesaikan melalui pengadilan ya, karena biayanya tinggi. Maka yang seperti ini harus diberikan ruang pilihan pada peserta, biar peserta tidak terbebani, terugikan. Apabila Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak tertanggung, peserta ya, atau pihak penanggung, Menteri dapat meminta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk meninjau ulang ketentuan polis tersebut. Nah, saat ini dulu Menteri Keuangan ya, Bapak LK. Nah, kalau sekarang OJK. Jadi OJK itu sebelum memberikan izin kepada asuransi untuk menawarkan produknya, dipastikan polisnya sudah benar. Nah, karena itu nanti OJK mereview polis itu. Kalau ada hal-hal yang merugikan peserta, OJK akan minta diperbaiki pasal-pasal yang berpotensi merugikan. Ya. Nah, kemudian ada hal juga nanti ketika Anda menganalisa polis asuransi syariah, ada hal-hal yang harus ada di dalam polis tersebut. Nah, ini berdasarkan PMK 18 yang tadi, sekarang menjadi POJK 69. Jadi yang pertama, pada saat dana tabaruk belum bisa dibentuk pada setiap lini usaha, perusahaan dapat membentuk dana tabaruk secara gabungan. Penggabungan dana tabaruk harus diinformasikan dalam polis. Nah, ini yang sering terjadi kekurangan di dalam polis. Artinya apa? Kalau perusahaan ini memiliki asuransi, misalnya asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, ada asuransi yang unit link ya, yang ada investasinya, ada asuransi apa lagi, banyak produknya. Nah, pada prinsipnya masing-masing produk ini dana tabaruknya harus dipisah. Tapi kalau masing-masing produk ini yang ikut masih sedikit, boleh digabung. Nah, kalau digabung, harus dicantumkan dalam polis. Jadi jangan kemudian disembunyikan. Nah, yang kedua, polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad tabaruk dan akad tijaroh. Tadi yang saya jelaskan ya. Prinsip yang utama harus mencantumkan di dalam polis akad tabaruknya apa. Nah, kemudian akad perusahaan dengan peserta ya, tadi bisa wakalah bil ujroh, bisa wakalah bil ujroh dengan mudharabah. Nah, ini harus dicantumkan juga, itu akad tijarohnya, investasinya ya. Kemudian ketentuan akad tabaruk dan tijari harus ada dicantumkan dalam polis. Nah, nanti di dalam polis pastikan bahwa ada pasal yang mengatur tentang tabaruk, yaitu hibah tadi itu, atau tentang tijarinya ya, bisa akad wakalah bil ujroh, mudharabah. Nah, itu harus diatur di dalam polis itu. Nah, kemudian pilihan pembagian surplus underwriting wajib dimuat dalam polis, tadi yang saya jelaskan di awal ya. Jika ada surplus, bagaimana cara membaginya? Itu wajib dicantumkan. Termasuk bagaimana kalau bukan surplus tapi minus, apa tanggung jawab perusahaan, itu harus ada di dalam polis. Dan terakhir, pemanfaatan surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta wajib diatur dalam polis. Nah, misalnya ya, ternyata sepakat nih peserta dan perusahaan bahwa surplusnya itu tidak dibagikan, maka itu juga wajib dicantumkan di dalam polis. Kalau tidak dicantumkan, dikemanakan, itu juga wajib dicantumkan dalam polis. Nah, jadi hal-hal seperti ini nantinya mohon Anda untuk Anda untuk memperhatikan dengan sebaik mungkin ya, dengan sebaik mungkin. Nah, ini sekilas kisi-kisi ya. Kisi-kisi tadi yang saya jelaskan itu adalah bagian dari kisi-kisi. Nah, lebih detailnya, ini perhatikan nanti ketika Anda lakukan analisa, ini saya buatkan kisi-kisi dari yang
saya jelaskan melalui PPT tadi, kalau diringkas seperti ini. Prinsip-prinsip tadi ya, yang sudah dijelaskan tuh, apa aja yang harus ada menurut KMK, nanti di polis itu ada nggak, yang nggak ada, mana nih dari persyaratan ini. Yang KMK kan tadi ada 2 KMK ya. Nah ini ringkasannya. Jadi Anda nanti cukup melihat ini ya. Unsur-unsur syariahnya, prinsip-prinsip syariah apa? Kira-kira dalam polis itu ada nggak yang bertentangan dengan ini? Kemudian hal-hal yang harus ada dalam polis asuransi syariah sesuai dengan PMK apa aja. Nah, yang tadi yang terakhir saya jelaskan. Nah, kemudian unsur pelindungan konsumen ini kan sudah kita pelajari ya di perbankan ya. Tadi nggak saya jelaskan. Nah, sama di polis asuransi juga prinsip perlindungan konsumen ini harus diperhatikan, prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran. Terus ketika membuat kontrak ya, ini keharusan-keharusan yang ada di dalam kontrak baku seperti yang pernah saya jelaskan di perbankan, yang di sini juga saya masukkan kembali, ini juga masih menjadi bagian yang harus diperhatikan. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan terkait perlindungan konsumen kaitannya dengan kontrak baku ya, perjanjian baku. Karena di asuransi polisnya itu dibuat secara umum. Jadi semua orang menggunakan polis yang sama. Jadi tidak setiap orang ikut dibuatkan perjanjian polis tersendiri. Nah, karena itu dia masuk perjanjian baku. Nah, syarat-syaratnya ini ada semuanya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau masalah polisnya, apa yang harus Anda analisis sudah saya taruh di Google Classroom ya, termasuk dari tadi materi presentasi, kisi-kisi ada semuanya. Nah, minggu depan saya harapkan Anda sudah selesai ya. Nah, ada di Google Classroom ketentuannya jam berapa terakhir, dan insya Allah Senin depan perkuliahan kita perkuliahan yang terakhir. Nah, nanti saya minta 2 atau 3 orang untuk presentasi secara acak begitu. Tapi semuanya mengerjakan masing-masing ya, bukan kelompok. Ini masing-masing mengerjakan. Cukup Anda membuat nanti bisa Word aja, bisa tabel-tabel kayak kemarin, nggak perlu bikin presentasi sendiri. Tapi nanti ketika presentasi ya pakai Word itu aja presentasinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan.